Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad fawzan adima. Alhamdulillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaru ma yudkhilun nasa narofamu wal farju. Ya. Alhamdulillah alamin, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, peserta pesantren Mu'alaf yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan membahas kembali kitab Minhajul Hayah, ya, di mana kita telah sampai di bab al-lisanu, ya, yaitu bab lisan, ya, bab lisan, ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari At-Tirmidzi disebutkan aksaru ma yudkhilun nasa naro famu wal farju, ya. Bahasanya kebanyakan manusia yang menyebabkan manusia masuk neraka adalah mulut dan kemaluan, ya. Ya, mulut dan kemaluan, ya. Inilah yang senantiasa setan juga sering menggoda, ya, agar manusia dia melanggar perintah-perintah Allah, gitu. Tentang mulutnya diumbar atau dibiarkan untuk ghibah, gitu, untuk berkata dusta, untuk berbohong dan lain sebagainya. Nah, kemaluan itu juga di situ digoda untuk bermaksiat, gitu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ perbuatan dosa, zina dan lain sebagainya. Ya. Makanya dua hal inilah yang banyak memasukkan manusia itu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak bisa menjaga lisannya atau mulutnya maupun kemaluannya. Maka mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang bisa menjaga lisan dan kemaluan kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa inna aktsara khataya bani Adam fi lisanihi. Sesungguhnya kesalahan anak Adam yang paling banyak itu ada pada lisannya, ya. Sesungguhnya kesalahan anak Adam yang paling banyak itu ada pada lisannya, ya. Lianna man kasura kalamuhu kasura saqatuhu wa man kasura saqatuhu kasurat dunubahu fala takhmis lisanika ma'al ghamisin, ya. Karena barang siapa yang banyak bicaranya, niscaya ia banyak ketergelincirannya. Dan barang siapa yang banyak ketergelincirannya, niscaya akan banyak dosanya. Maka janganlah engkau jerumuskan lisanmu bersama orang-orang yang menjerumuskan lisannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam diriwayatkan dari At-Tabrani, di mana di sini ketika seseorang itu dia banyak bicara, maka di situ dia akan lebih banyak tergelincir. Dan barang siapa yang dia itu banyak tergelincir, maka dia akan lebih banyak melakukan perbuatan dosa. Nah, sehingga ketika dia banyak dosa, ya tentunya dia akan lebih banyak nantinya berpulang di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya kita ini senantiasa mengikuti Rasulullah SAW di dalam berbicara, di dalam menjaga lisannya, di mana beliau Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita semuanya. Beliau itu sedikit sekali bicaranya, tapi ketika bicara penuh makna, gitu. Rasulullah SAW dia bicara seperlunya, gitu. Tidak berlebihan, gitu. Seperlunya, bicara seperlunya, tidak berlebihan, dan bicara dengan baik, ya.
berbicara sesuai pemahaman yang diajak bicara. Itu masya Allah, seluruhnya itu telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah, kita disuruh untuk ittiba, mencontoh Nabi kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Dawud, ya, Rasulullah SAW dia bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majalisi la yadhkiruna Allah ta'ala fihi ila qamu amithlihi jifata khimar." Ya. Dan tidaklah sekumpulan orang yang berdiri dari suatu majelis yang dalam majelis itu mereka tidak berzikir kepada Allah, melainkan mereka itu ibarat berdiri dari bangkai keledai. Wa kana dzalika majalasu alaihim khasratan yaumal qiyamah. Dan ketika majelis itu dia tidak digunakan untuk zikir kepada Allah. Tidak digunakan zikir itu di sini bukan kita hanya sholawat saja, tidak, atau mungkin kita subhanallah, tidak. Zikir itu mengingat Allah. Kita majelis ilmu ini juga zikir, Bapak Ibu. Zikir. Zikir itu bukan sekedar makna kita pengucapan, tapi kita memahami ayat-ayat Allah. Kita tolabul ilmi, di situ juga termasuk bagian dari zikir. Dan ketika sebuah majelis yang di situ tidak ada zikrullah, maka nantinya di yaumil qiyamah itu menjadi sebuah penyesalan, gitu. Sebuah penyesalan. Ya. Dan Nabi kita memberikan wasiat, ya, memberikan wasiat Lida ausi Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berwasiat, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Ya. Nabi kita berwasiat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul, maka ucapkanlah, falyakul khairan, ucapkanlah perkataan yang baik, au yasmut, atau diamlah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang mukmin itu dia senantiasa, dia dalam berucap itu dia memilih ucapan yang baik-baik, ya. Bahkan ketika dia tidak bisa mengucapkan yang baik, itu diam lebih baik, Bapak Ibu, daripada mungkin kalau bicara itu gitu, keneng watu sithik, nah icul kelincine, gitu. Ya, tiba sithik, malah binatangnya metu kabeh. Ini naudzubillah, cuma naudzubillah, celeng dan lain sebagainya, babi dan lain sebagainya, gitu. Nah, maka di sini seorang mukmin itu dia senantiasa dia memilih kata yang akan dia keluarkan, gitu. Yang dia keluarkan adalah perkataan yang baik-baik, sehingga dia memilih. Bahkan dulu para salafus saleh, Imam Bukhari rahimahullah, beliau menjelaskan al ilmu qoblal qoli wal amali. Jadi ilmuilah segala sesuatu sebelum kita ini mengucapkan maupun mengamalkan. Jadi ini kalau yang saya ucapkan ini berdosa ndak ya? Ini bikin murka Allah ndak ya? Jadi dipikir dulu, nggak asal ceplas-ceplos ya. Nah, makanya digambarkan dahulu kala ketika orang mau berucap itu bagaikan mereka itu memilih kurma, gitu. Memilih kurma, nah, kurma yang baik-baik diambil. Begitu pula ketika kita mengucapkan sesuatu, pilihlah ucapan-ucapan yang baik, sebagaimana kita memilih kurma. Nah, kalau gambarkan sekarang ya, kalau tidak ada kurma ya memilih sayur, buah, itu kan pasti yang baik-baik nih. Nah, begitu pula ketika kita mau mengucapkan sesuatu harus dipilih yang baik-baik. Nah, kalau kita tidak bisa memilih kata yang baik, mending itu diam. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tanda dari kesempurnaan iman seseorang itu ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Ya. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi tanda baiknya muslim seseorang, tanda baiknya Islamnya seseorang ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Jadi yang tidak berguna. Mungkin hukumnya itu boleh, mubah. Tapi ketika dia itu sudah imannya bagus, maka dia akan berusaha menghindari hal-hal yang lagho. Lagho itu sia-sia. Contoh, jenengan punya hobi, misalkan hobi main game gitu. Nah, main game hukumnya itu bagaimana? Hukuman main game itu boleh, mubah. Tapi ketika itu justru melupakan dia, itu bisa menjadi haram. Akhirnya tidak mau sholat, melupakan dia untuk tolabul ini, ya itu bisa menjadi haram kan itu. Tapi yang tadi boleh itu kalau imannya sudah bagus, dia akan berusaha meninggalkannya. Nah, karena orang mukmin itu dia senantiasa memilih waktu, memilih amal, memilih ucapan yang baik-baik. Gitu. Dia meninggalkan hal yang lagho. Lagho itu sia-sia, main catur suwe banget kayak gitu. Nah itu kan boros-borosin waktu. Itu hal yang lagho. Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun. Silakan buka Bapak Ibu. Al-Mu'minun itu surat ke-23. Ayatnya yang ketiga. Ya, walladzina hum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi yang tidak berguna itu ditinggalkan. Itu tanda dari seseorang itu imannya bagus. Dan itu loh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sungguhlah sempurna. Gitu. Di mana tadi bab lisan itu disuruh untuk sesuai kehendak Allah, kan itu loh. Tidak asal semau gue atau sesuai hawa nafsunya, tidak, tetapi harus diarahkan bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Dan seorang muslim itu dengan muslim yang lainnya itu senantiasa bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim satu dengan muslim yang lain itu bersaudara. Maka hendaknya lesannya ini dijaga, jangan sampai melukai, gitu. Nyakiti hati, gitu. Hati-hati, ngomong sidik malah nyelket, terus mending rasa ngomong wae. Itu ada gitu. Wono, kowe nganggur ngomong nyelketi hati, langsung ceplas. Rabok pikir apa piye, ngono piye ya kadang kula nglarekke. Gimana, Bu? Jari-jari pun juga bisa. Iya, benar. Ya, makanya kita harus berpikir, ini apakah ini nantinya itu bisa menyakiti hati kita, hati saudara kita atau tidak? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Bahasanya orang muslim itu adalah orang yang mana orang Islam lainnya itu selamat dari apa? Dari min lisanihi, dari lesannya, wa yadihi, dan tangannya. Lesannya ya ora langsung ceplos, nyakiti hati, ngolok-ngolok dan sebagainya. Atau tangannya plak-plek. Nah, itu tidak boleh. Nah. Kenapa kita senantiasa disuruh lesan ini sesuai dengan keridhaan Allah? Karena sejatinya kita senantiasa diawasi oleh malaikat yang menyertai kita, yang seluruh mencatat amal baik, amal soleh, amal buruk kita, ya, mendampingi apa yang diucapkannya, ya, apa yang diucapkan kita itu senantiasa dicatat, gitu, diawasi oleh Raqib dan Atid, ya. Allah sebutkan di dalam surah
Qaf ya Bu ya. Surat ke-50 ayat yang ke-18 ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi kita senantiasa dicatat amal kita, baik amal kebaikan maupun amal buruk kita. Itu dicatat oleh malaikat yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya akan ditimbang gitu. Lebih banyak mana antara amal kebaikan, amal buruk kita? Lebih banyak mana lisan yang baik dengan lisan yang banyak mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sesungguhnya seseorang ketika dia mengucapkan sesuatu itu bisa mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebaliknya juga bisa merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengucapkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ucapannya tersebut. Dan juga bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka jahanam ya, ketika dia mengucap ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita termasuk bagian orang-orang yang dirahmati Allah dengan menjaga lisannya, yang mana kita bisa menjadi golongan kaum mukminin yang senantiasa menjaga lisannya agar senantiasa mentaati perintah Allah, agar senantiasa lisan ini justru membuat kita pundi-pundi dari amal kebaikan. Dan kita disuruh di dalam berucap itu untuk selalu berkata jujur, berkata baik. Sebagaimana Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya. Maka di sini kita telah diberikan gambaran tentang syariat, tentang menjaga lisan kita. Disuruh mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dan disuruh untuk menjauhi hal-hal yang buruk. Nah, kita disuruh untuk mengikuti syariat tersebut ya. Karena Islam sebuah syariat yang sangat sempurna. Nah, kita disuruh mengikutinya ya. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam surah Al-Jasiyah ya. Surah Al-Jasiyah ayat yang ke-18 ya. Summa ja'alnaka ala syari'atim minal amri fattabiha wa la tattabi ahwa alladziina la ya'lamun ya. Summa ja'alnaka ala syari'atim minal amri, kemudian kami jadikan untuk kamu di atas suatu syariat. Oh, Al-Jasiyah Bu. Al-Jasiyah itu surat ke-45 ayat yang ke-18 ya. Allah sebutkan, "Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabiha wa la tattabi ahwa alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, kita tadi telah digambarkan tentang syariat menjaga lisan kita, tentang syariat untuk mengucapkan perkataan yang baik. Bahkan diam itu lebih baik. Diam itu bisa menjadi emas daripada kita berucap sesuatu yang bermaksiat, berucap dari ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka
marilah saya mengajak diri saya pribadi dan pada diri dan semuanya, marilah kita senantiasa menjaga lisan kita agar lisan kita ini sesuai syariat Allah, mencari ridha Allah dan berusaha sekuatnya untuk menjauhi perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.